Baik, perkenalkan nama saya Ismail. Saya dari Padang, Bapak Ibu. Saya dilahirkan 28 tahun yang lalu di Padang. Orang tua saya dua-duanya PNS, bapak saya dosen, ibu saya perawat di sebuah rumah sakit. Ya. Jadi dari kecil, kalau kakek saya juga dosen, jadi keluarga kami banyak keluarga dosen. Jadi dari kecil memang diajarkan, pokoknya rajin belajar, belajar yang rajin. Nanti kalau masalah uang dan sebagainya ngikut. Kalau sudah pintar, kerjaan yang nyari kamu. Pokoknya dari awal tuh ditanamkan seperti itu. Gak usah pikirin uang. Ya, hidup itu gak perlu materi. Dididik di keluarga saya seperti itu Bapak Ibu. Ya, walaupun belakangan saya tahu bahwa ternyata banyak juga teman-teman saya atau keluarga saya itu yang akhirnya pendidikan tinggi-tinggi pun gak jadi apa-apa Bapak Ibu. Saya bukan merendahkan tidak pentingnya pendidikan Bapak Ibu, saya sangat mengatakan pendidikan itu penting. Tapi belum tentu menjamin. 2 bulan terakhir ini saya dikejutkan 2 fakta. Itu di keluarga lingkungan dekat saya Bapak Ibu. Ada seorang kakak sepupu ya, yang dulu beliau cum laude dari ITB, teknik penerbangan, bekerja di PHK, akhirnya pulang ke Padang buka warnet Bapak Ibu. Teknik penerbangan buka warnet. Ya. Terus ada juga seorang teman saya yang baru pulang dari Australia, S2, ternyata pulang juga susah mencari kerja saat ini. Ya, karena S2 dan tidak punya pengalaman. Jadi ternyata saya mulai melihat ternyata zaman berubah, cara cari uang juga berubah, betul nggak? Waktu SMA, terus terang saya nggak punya cita-cita yang jelas Bapak Ibu. Nggak punya cita-cita yang jelas. Lama-lama orang tua saya bingung, karena waktu itu saya sudah masuk kelas 3 SMA Bapak Ibu. Sudah mau lulus. Lalu orang tua saya bilang, sebenarnya kamu tuh pengennya jadi apa sih? Ada nggak di antara Anda yang SMA pun nggak jelas cita-citanya? Ada? Sama seperti saya, Anda pun bisa jadi prima BMW berikutnya Bapak Ibu. Anda kebayang nggak? Di umur yang sudah mau lulus kuliah, saya masih nggak tahu mau jadi apa. Kebayang Bapak Ibu? Saking parahnya. Nah, jadi waktu itu saya sempat rambutnya gondrong, nggak jelas hidupnya seperti apa. Sampai waktu mau lulus kuliah, saya baru mulai mikir Bapak Ibu. Kira-kira hidup saya nanti mau dibawa kemana kayak gini? Ya. Anda ngelihat sekarang kan, wah pakai jas, rapi, kelihatannya pintar, kelihatannya. Dulunya nggak jelas itu Bapak Ibu, hidupnya apa? Ya. Ini saya dulu, nggak jelas. Oh, pokoknya Anda bayangkan saya tidur di kampus, ya, aktif di kemahasiswaan, tidurnya di kampus, ya, kuliah itu kadang-kadang mandi, kadang enggak, gitu. Bandung dingin pula kan, pokoknya hidupnya nggak jelas lah. Sampai suatu saat saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya, kebetulan teman saya mulai lulus kuliah, Bapak Ibu, ada yang lulus kuliah. Saya mulai lihat, ini udah kerja, itu udah kerja. Seangkatan Bapak Ibu, teman kos, ya. Kemudian saya lihat dia kerja. Ada yang kerja di sebuah bank waktu itu lulus cum laude dari ITB, teman sebelah kamar di kosan, kerja di bank dengan gaji waktu itu 1,6. Ya, 1,6. Cuman saya lihat biaya hidup di Jakarta, kosnya 750.000 Bapak Ibu. Sekali makan waktu itu dia bilang sekali makan 10.000. Jadi dia habis sebulan itu kalau 3 kali makan aja udah berapa tuh? 3 kali 30 udah 900.000. Uang kos 750.000. Tekor Bapak Ibu. Padahal itu cum laude ITB Bapak Ibu. Di situ gara-gara melihat itu saya baru mulai mikir. Kemudian sebelum lulus kuliah itu saya juga mulai aktif aktif di kemahasiswaan, mulai cari-cari dana. Ya, cari-cari dana untuk kegiatan kemahasiswaan, ketemu alumni Bapak Ibu. Ada alumni bekerja, saya masih ingat di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan di sebuah perusahaan asing, minyak asing Bapak Ibu. Beliau ini jabatannya sudah sangat tinggi, saya ingat beliau pakai dasi lengkap. Saya nunggu beliau dari siang sampai sore, akhirnya ketemu, ngobrol-ngobrol. Saya nanya, Pak, sudah berapa lama kerja di sini? Ya baru sih sekitar 15-20 tahun katanya. Oh, ingat Bapak Ibu saya nggak ngerti masa depan, saya cuma ngangguk-ngangguk aja, 15-20 tahun. Kemudian Bapak tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di daerah Cibubur kalau saya nggak salah, jadi cukup jauh. Pulang pergi berapa Pak? Pulang pergi sekali berangkat tuh 1,5 jam lah. Pulang pergi itu sekitar ya paling tidak 2 jam 3 jam lah. Saya mulai mikir Bapak Ibu. 2 jam 3 jam dan dia lakukan itu selama 15-20 tahun. Pulang ke rumah biasanya jam berapa Pak? Paling tidak jam 9, jam 10. Berangkat dari rumah Pak, kadang-kadang jam 5 lah, biar nggak kena macet. Anda bayangkan orang malas seperti saya disuruh hidup seperti itu, stres nggak Bapak Ibu? Berangkat jam 5, pulang jam 9 malam, macet-macetan, itu pun dilakukan katanya baru 15-20 tahun. Itu 2 contoh Bapak Ibu. Yang ketiga, ini di keluarga kami,
Ada seorang yang menjadi ya di bank lah, punya jabatan yang bagus Bapak Ibu. Orang ini suka cerita, bapak ini, om saya ini, suka cerita curhat lah sama bapak saya. Dia bilang gini, kenapa saya nggak deket sama anak saya? Anaknya umurnya 17-18 tahun Bapak Ibu. Dia bilang, saya nggak pernah deket sama anak saya. Om saya ini umurnya sekitar 53-54 tahun waktu itu Bapak Ibu. Jadi dia mau masuk masa pensiun. Dia bilang, saya ingin dekat sama anak saya tapi anak saya nggak deket, nggak pernah mau deket. Ya belakangan saya baru tahu kenapa. Karena dari kecil anaknya sering ditinggalin, nggak punya waktu buat anaknya Bapak Ibu. Uangnya sih banyak, tahu uangnya banyak sekali. Saya tahu gaji beliau tuh belasan puluhan juta lah per bulannya. Saya dengar dari orang tua saya. Tapi dia hidup dengan anaknya itu seperti shift-shiftan. Bapaknya pulang sore, anaknya berangkat. Bapaknya berangkat pagi, baru anaknya pulang Bapak Ibu. Di situ saya melihat kok hidup seperti ini. Orang kerja keras, ya kerja serius di kantor, mengejar karir, ternyata keluarganya tidak harmonis. Kenapa? Karena nggak pernah punya waktu. Belakangan saya baru tahu, uang hanya sekedar uang tidak menjamin kebahagiaan orang Bapak Ibu. Tapi perlu uang dan waktu untuk keluarga bersama-sama Bapak Ibu. Saya mulai melihat banyak ternyata, Anda bayangkan tadi saya bukan orang yang mikirin masa depan Bapak Ibu. Tapi ngelihat fakta-fakta di sekitar, saya mulai berpikir, kira-kira saya mau jadi seperti apa nantinya. Kalau saya mengejar karir seperti om saya tadi, ya nggak akan beda jauh lah nanti. Saya punya anak nggak dekat sama saya karena saya terlalu sibuk di kantor. Pas saya mau masuk masa pensiun, saya malah sedih sekali karena nggak dekat dengan anak. Ya Anda bisa tanya sama orang yang mulai masuk masa pensiun pasti ingin dekat sama anaknya. Tapi masalahnya dari awal mereka tidak pernah investasi waktu dengan anaknya karena terlalu sibuk mengejar karirnya. Nah ada kejadian yang keempat lagi yang membuat saya sangat masuk ke pikiran saya. Ada seorang saudara kami juga bekerja di sebuah perusahaan asing juga, itu gajinya sangat besar Bapak Ibu. Ini kejadiannya waktu saya masih kuliah juga, beliau ini sangat dekat dengan ayahnya, ya kakek kami Bapak Ibu. Ya. Kakek kami kena stroke waktu itu dan om saya ini menemani beliau. Saya masih ingat, beliau ambil cuti. Tapi sayangnya yang namanya cuti terbatas, betul nggak? Terbatas Bapak Ibu. Jadi hari Sabtu, hari Minggu waktu itu, akhirnya Minggu sore beliau harus pulang ke Jakarta. Tapi dan kabar buruknya hari Senin pagi kakek kami mulai susah ya dan akhirnya meninggal dunia Bapak Ibu. Dan yang saya sering dengar om saya tadi itu selalu sedih melihat kalau misalkan lagi makan nih Bapak Ibu, makan di restoran, ngelihat anak kecil sama bapaknya, itu kadang beliau nangis Bapak Ibu. Kenapa? Beliau menyesal. Coba kalau seandainya saya punya waktu sehari lagi aja. Tidak harus kerja kantor, saya pasti bisa menikmati hari terakhir bersama ayah saya. Di situ saya melihat ternyata, bahkan beliau mengatakan percuma rasanya karir seperti ini, percuma banyak uang, tapi waktu untuk orang tua nggak punya. Banyak Bapak Ibu, sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian yang masuk ke pikiran saya dan waktu itu saya mulai berpikir, kira-kira ada nggak sebuah jalan di mana saya bisa punya uang banyak, sejahtera, tapi saya juga bisa punya waktu bersama keluarga. Karena saya melihat sekedar uang tidak menjamin kebahagiaan. Banyak orang yang rumah tangga dan keluarganya nggak nyaman, nggak nyambung Bapak Ibu, karena mereka tidak pernah punya waktu. Nah di situ saya mulai berpikir, ya karena setelah melihat mau lulus kuliah saya mau jadi apa, akhirnya mulai berpikir. Nah waktu itu ada seorang teman yang dia pinjamkan sebuah buku yang berjudul Ayah Kaya, Ayah Miskin, Rich Dad Poor Dad. Terus terang saya nggak mau baca buku itu, karena saya bilang ini kok kayaknya saya nggak suka waktu itu dengar istilah kaya dan miskin, kayaknya terlalu beda-bedakan orang. Ya waktu itu saya berpikir seperti itu Bapak Ibu. Terus kemudian dia pinjamkan lagi buku namanya Cash Flow Quadrant. Ini teman saya tuh suka diskusi aja, dia nggak punya maksud apa-apa Bapak Ibu, cuma ingin ngajak diskusi menurut kamu gimana buku ini gitu. Ya sudah saya baca Cash Flow Quadrant. Pas saya baca Bapak Ibu, kok saya melihat sepertinya ini nih ada jalannya di mana saya bisa punya uang dan punya waktu yang banyak. Kalau di buku itu dikatakan kuadran B, business owner, tepatnya sih sebenarnya nanti pas kuadran 4, investor. Tapi untuk menjadi investor itu kuadran yang paling tepat adalah kuadran ketiga, kuadran business owner. Buat Anda yang belum baca, Anda baca aja bukunya nanti, cari di toko buku terdekat. Nah, cuman waktu itu saya mikir gini Bapak Ibu, kalau jadi bikin usaha, modalnya dari mana? Orang tua saya PNS dua-duanya. Kalau beli franchise, susah juga. Yang ketiga, nah
Ini sebenarnya saya paling nggak suka yang ketiga ini Bapak Ibu. Ya, dia bilang waralaba pribadi atau network marketing atau MLM. Ya, dengar MLM itu saya alergi Bapak Ibu, gatal-gatal gitu. Ya, saya berpikir kok harus MLM. Suatu sore saya pulang dari kampus, saya lagi jalan, ada seorang teman lama, saya jalan kaki, dia naik angkot. Angkotnya duduk di pinggir, Anda tahu ya kalau di pintu angkot, cowok Bapak Ibu. Angkotnya jalannya pelan gitu. Terus tiba-tiba teman ini senyum. Anda kebayang nggak? Cowok senyum sama cowok. Ya kan? Saya mulai berpikir emang saya cowok apaan gitu kan. Ya, disenyumin sama cewek itu masih oke Bapak Ibu. Ini cowok yang senyumin. Teman lama sih, teman lama, sudah lama nggak ketemu, mungkin 2 tahun 3 tahun saya nggak ketemu beliau. Satu kampus juga, cuman jarang ketemu gitu. Ya, dia senyum gitu ya. Kemudian berita buruknya lagi, dia nanya karena angkotnya berhenti waktu itu. Dia nanya, ntar malam ada di rumah nggak? Wis, makin gak enak hati Bapak Ibu. Ya. Udah cowok disenyumin, nanya ntar malam di kosan nggak gitu kan? Ada di kos nggak? Wah saya makin curiga, ini mau diapain ini? Ya saya mulai nangkap bau-bau ini Bapak Ibu. Kok ya kalau nggak orangnya error, kalau nggak ini pasti ada udang di balik bakwan gitu. Ya ada maksudnya ini. Betul nggak? Mungkin Anda yang diundang hari ini mungkin pernah kok kayak agak-agak mirip gitu. Kayaknya yang undang saya hari ini dulu juga gitu, senyum-senyum. Dulu nggak pernah senyum, ketemu aja nggak nyapa. Sekarang tiba-tiba senyum-senyum, hari Minggu ada acara nggak? Iya, sok baik hati tampang malaikat gitu Bapak Ibu. Tapi percaya sama saya, hari ini Anda diundang dan hari ini adalah awal suksesan dalam hidup Anda Bapak Ibu. Betul dugaan saya, orang ini nawarkan MLM, ya, waduh kenapa harus MLM gitu kan. Terus terang saya tertarik begitu dia bilang bebas uang, bebas waktu. Suatu saat pada peringkat ini kamu bisa memilih untuk kerja atau nggak kerja pun karena uang sudah bekerja untuk kamu katanya. Wah tepat Bapak Ibu, uang bekerja untuk kita. Kamu nggak perlu lagi kerja untuk uang. Uangnya banyak, waktunya banyak. Ini yang saya inginkan, uangnya banyak, waktunya banyak. Kamu bisa sukses di usia muda katanya. Bayangkan orang kerja harus umur sampai 55 tahun pensiun, kamu bisa pensiun di umur 20 tahunan. Wah. Pensiun bukan yang uangnya makin dikit, tapi pensiun uangnya makin banyak. Wah cocok lagi Bapak Ibu. Ya, mobilnya mewah, hidupnya enak, waktu bebas. Wah, bebas bisa terserah lah. Ya, saya ingat langsung omongan ibu saya Bapak Ibu. Ibu saya pernah bilang, nasehatin saya maksudnya. Kamu kalau IP-nya kayak gini terus, malas-malasan kayak gini terus, siapa yang mau gaji kamu? Ya, dosen wali saya juga pernah bilang, kamu kalau IP-nya kayak gini, nggak ada orang yang mau nerima kamu kerja katanya. Ya belakangan saat ini, hari ini saya baru sadar, betul nggak ada orang yang terima, tapi karena memang saya cocoknya di TIASI untuk bebas finansial Bapak Ibu. Nah, terus terang, waktu saya diajak saya masih pikir, aduh pokoknya jangan MLM lah. Calon sponsor saya tadi ngototnya minta ampun Bapak Ibu. Nelfon, ngundang, ngajak terus ke pertemuan, saya nggak pernah datang sih, saya nggak pernah datang. Setiap hari Sabtu saya matiin handphone, ada nggak di antara yang matiin handphone? Menghindar terus. Setiap diajak ke pertemuan, sorry lagi sibuk atau handphone dimatikan. Ya, ada di antara Anda yang seperti itu? Anda prima BW berikutnya Bapak Ibu. Nah, kemudian akhirnya ada satu kejadian di mana saya tetap harus nyalakan handphone. Waktu itu saya panitia di kampus. Saya terpaksa hari Sabtu itu harus nyalakan handphone. Dan saya datang ke sana. Akhirnya saya diundang, ayo sudah di mana? Ya tangkap basah. Dia jemput, akhirnya ketemu. Saya datang di gedung Pos Ciamplas waktu itu di Bandung. Saya lihat OPP. Tapi waktu itu saya sudah datang sudah hampir selesai Bapak Ibu. Pas hampir selesai, saya melihat waktu itu maju bintang 4. Saya melihat ada seorang teman. Ya, ada seorang teman. Dia berdiri paling pojok kiri dan teman ini saya tahu persis Bapak Ibu. Orang ini males, orang ini kerjaannya cuma pacaran dan main game Bapak Ibu. Madesu, lebih madesu dari saya, masa depan suram. Enggak, saya lihat ini orang enggak bisa apa-apalah. Menurut saya Bapak Ibu, orang yang sukses di bisnis MLM itu adalah orang yang pintar ngomong, betul enggak? Orang yang punya banyak teman, orang yang bisa mengorganisasi dan sebagainya. Tapi saya lihat ini orang enggak bisa apa-apa. Saya tahu sama orang ini. Tapi dia maju sebagai bintang 4, nama saya ini, saya sekarang bintang 4, buat saya Bapak Ibu, itu cukup menusuk hati saya.
Kenapa? Orang yang kayak gitu aja bisa, masa saya nggak bisa? Ya, di situ saya mulai berpikir, kalau cuma dia aja bisa, saya juga pasti bisa lah. Tapi waktu itu belum juga mengambil keputusan Bapak Ibu, masih banyak mempertimbangkan. Ya, ada nggak di antara Anda yang banyak mempertimbangkan? Saya juga seperti itu. Saya pertimbangkan, kelamaan pertimbangannya. Ya, tapi akhirnya saya datang juga ke Grand OPP, saya datang di Vision Seminar. Di situ Bapak Ibu saya melihat fakta. Di acara persis seperti hari ini. Saya melihat orang yang maju di panggung, saya lihat video-videonya. Saya betul-betul melihat ini kehidupan yang berubah. Ini yang saya cari. Hidup bebas uang, bebas waktu, dan itu bisa dapatkan di Tiansi Bapak Ibu. Sebenarnya dalam hati masih tetap gengsi lah. Ya, saya pikir, aduh, saya waktu itu yang pertama saya pikirkan, saya sudah semangat Bapak Ibu. Pulang Vision Seminar saya dalam hati bilang, oke, saya harus jalankan usaha ini. Saya harus punya kehidupan seperti ini. Bebas uang, bebas waktu. Saya pulang ke kos, saya mulai berpikir, nanti apa teman-teman saya bilang? Orang tua saya bilang apa? Ada nggak di antara yang bilang seperti itu? Anda mulai mengkhawatirkan nanti orang bilang apa? Ya, Bapak Ibu saya sarankan, tidak usah terlalu pikiran orang lain. Kenapa? Orang lain aja belum tentu mikirin Anda, kenapa Anda harus mikirin orang lain? Betul nggak? Ya. Nah kemudian singkat cerita, oke lah saya dengan semangat, oke, jalankan Tiansi. Ya, saya mulai jalankan. Upline saya bilang, bikin dream book. Oke, siap bikin dream book. Ya, tulis-tulis lah, tempel-tempel kayak anak TK gitu ya. Oke, siap ikut. Kemudian waktu itu saya coba mulai menghubungi teman-teman Bapak Ibu. Nelpon pertama kali, buat janji pertama kali. Saya masih ingat dari kos itu cari wartel terdekat Bapak Ibu. Pas masuk wartel, buka pintu, terus sudah mau angkat telepon, dalam hati terus terang saya takut Bapak Ibu. Pas angkat, pencet, mudah-mudahan gak ada orangnya. Mudah-mudahan gak diangkat. Mudah-mudahan mailbox. Wah pas angkat, nada sambung Bapak Ibu. Saya taruh lagi. Ya, telepon lagi, nada sambung, taruh lagi. Saya paling takut sebenarnya untuk nelfon ngasih tahu ke orang kalau saya jalanin MLM gitu. Saya masih takut Bapak Ibu. Ya, ada nggak di antara lain seperti itu juga? Anda jadi prima BMW berikutnya Bapak Ibu. Jangan sampai Anda berpikir bahwa orang yang berhasil itu nggak punya rasa takut. Sama Bapak Ibu, sama, kita sama. Ya, saya awali dan yang paling nggak enak itu apa? Yang saya takutkan itu kejadian. Saya telepon, teman saya sengaja cari teman dekat yang nggak akan nertawain atau orang yang positif. Saya coba telepon pertama, ini teman dari SMA Bapak Ibu, namanya Priscilia. Saya telepon, halo, pertama nelfon Bapak Ibu. Saya berharap ini orang positif karena saya tahu dia aktif di organisasi dan sebagainya, wawasannya luas. Saya harap ini orang positif Bapak Ibu. Telepon, halo Pris, gue lagi ada bisnis nih. Dan Anda tahu jawabannya, bisnis, Tiansi ya pasti ya. Anda bingung nggak? Setahu saya sponsor saya bilang kalau kamu bilang bisnis nggak akan ada orang yang nebak Tiansi. Ini kenapa dia langsung bilang Tiansi? Ya, ini serius Bapak Ibu. Jadi pertama saya ngundang itu sudah ketebak Tiansi. Saya langsung bingung kan? Kok dia bisa tahu saya Tiansi kan? Kenapa MLM kan banyak banget di Bandung Bapak Ibu. Dan bisnis kan juga banyak sekali. Kenapa harus Tiansi yang dia langsung tebak? Ya. Dan saya waktu itu bilang gini, emang kenapa Pris? Dia bilang gini, teman sekos gua, 6 orang, 6-6-nya sudah join Tiansi sejak 6 bulan yang lalu. Dari 7 orang yang di kosan, cuma gue yang gak join. Dan gue paling benci lihat orang join Tiansi. Itu seperti sekte katanya. Nyembah-nyembah. Ngelihat orang tuh kayak terlalu mengagung-agungkan orang. Dia langsung nyeramai saya panjang lebar Bapak Ibu. Anda kebayang udah nelfon mau masuk wartel aja takutnya minta ampun nih diceramai pula. Prospek yang kedua, temen nolak, saya coba telepon Om. Nah kalau Om kan adik bapak saya Bapak Ibu, ini kan kemungkinan positif. Ya karena memang saya tahu orangnya positif. Orangnya seorang bisnismen bagus, dia punya perusahaan sendiri. Saya pikir, wah ini Om nih bagus nih, positif nih. Saya langsung telepon. Halo Om, saya ada bisnis nih Om. Anda tahu jawaban Om saya apa? Proyeknya berapa M? Kapan tendernya? Katanya. Bapak Ibu, dia nanya berapa M? Masa saya bilang 485.000? Anda kebayang nggak? Saya udah berharap set. Dia berapa M? Tendernya kapan? Ya sudah kamu bawa proposalnya kantor Om nanti kita bicarakan. Om saya nggak pernah nggak remeh ponakannya Bapak Ibu. Dia positif sekali. Tapi yang sayanya sebagai mahasiswa yang tadi 485 mindsetnya, itu kan
takut juga Bapak Ibu. Miliaran sama 485 itu kan. Akhirnya saya beranikan aja. Saya datang ke kantor om saya sore itu. Saya ngajak upline, ya kan katanya ajak upline untuk up level. Saya ajak upline saya. Upline saya cerita Bapak Ibu. Om saya sambil SMS-an, sambil oh ya. Terus, oh ya udah. Terus terakhir saya nanya, gimana om dapat om? Nggak ngerti kata om saya. Bisnis kok bisa cuma modal kayak gitu doang ngomong-ngomong nggak ada. Ini bisnis nggak serius kayak gini. Nggak level lah yang kayak gini kata om saya. Akhirnya pulang lagi Bapak Ibu. Sempat saya berpikir, kok susah sekali jalanin bisnis kayak gini. Semangat ya bebas uang bebas. Kok kayaknya pas lihat orang di VS tuh kayak gampang banget gitu. Kok kayaknya orang cuma maju panggung cerita, ya sukses dapat BMW gitu. Kayak singkat sekali. Betul nggak? Ya. Kok kayaknya gampang, tapi kok susah sekali. Nah lama-kelamaan Bapak Ibu saya mulai menyadari bahwa dimanapun, di pekerjaan apapun, saat kita melakukan suatu hal yang baru, itu awalnya pasti susah. Tapi kalau Anda lakukan terus-menerus, Anda pasti bisa Bapak Ibu. Nah di situ saya mulai jalankan bisnis ini, ya ternyata lama-kelamaan nggak susah-susah amat gitu. Kenapa? Karena lama-lama toh yang kita presentasikan itu-itu aja, betul nggak Bapak Ibu? Ini diceritakan itu-itu aja kok. Saya pikir-pikir, ini anak kecil juga bisa kalau cuma cerita. Orangnya beda-beda. Yang lucunya apa? Saat Anda berhasil, waktu itu kan waktu awal saya melihat, orang presentasi hebat sekali di OPP ya. Lama-lama, pas sudah mulai sering melakukan presentasi, saya melihat, pantesan dia pinter yang diomongin ini terus. Betul? Anda bayangkan nggak gini Bapak Ibu? Coba bayangkan. Anda yang nggak bisa bahasa India, Anda nggak bisa bahasa India. Ada lagu Kuch Hutahe, ya. Saya nggak bisa bahasa India. Anda juga misalkan nggak bisa. Tapi kalau Anda dikasih tantangan, kalau Anda bisa menyanyi ini dengan lancar selama 2 tahun berturut-turut dan Anda dapat BMW, Anda mau nggak ngafal nyanyi ini? Dan nyanyinya cuma itu-itu aja Bapak Ibu, betul? Ngulang-ngulang lama-lama juga pasti bisa. Ya. Nah, lama-kelamaan satu persatu mulai bergabung. Ada yang bergabung semangat-semangat terus besok hilang. Ya. Betul? Ada yang presentasi sudah semangat, belum jadi bergabung. Wah, ini saya pasti join. Ya, besok ditelepon, handphonenya mati, ya kan? Pinjamkan buku, bukunya hilang. Betul? Pinjamkan kaset. Udah dengar belum? Nggak sempet, padahal lagi main PS Bapak Ibu. Lagi main PS nggak sempet denger CD, nggak sempet denger kaset. Ya itu suka dukanya lah Bapak Ibu ya. Lewatin aja, lewatin. Kemudian saya mulai akhirnya jadi bintang 4, kemudian mulai terus saja ikut OPP, ikut NDT, ikut Vision Seminar. Nikmati aja iramanya, akhirnya jadi bintang 5. Kemudian bintang 5, nah bintang 5 ke bintang 6 saya cukup susah Bapak Ibu. Saya waktu itu mengalami jaringan yang mulai rontok. Ada di antara jaringannya mulai rontok? Yang tadinya semangat terus hilang sama sekali, kabur ya, udah nggak jalani usaha. Alasannya bisa macam-macam. Dia bilang pacar saya lah nggak mendukung lagi, ya orang tua saya ngelarang. Waktu bintang 5 saya mulai mulai kembangkan bisnis ini di Padang. Bintang 5, bintang 6 saya mulai kembangkan di Padang Bapak Ibu. Jadi saya mulai bisnis ini di Bandung. Nah kalau Anda lihat tadi video yang waktu saya presentasi, ngebanting, flip chart atau bilang apa itu udah terlalu sering Bapak Ibu, udah kenyang lah. Lama-lama Bapak Ibu kebal juga, betul nggak? Lama-lama kebal. Ini satu analogi Bapak Ibu. Kalau Anda tahu nggak petinju kelas berat, itu pertama dia ditinju sakit nggak kira-kira? Sakit Bapak Ibu. Tapi lama kelamaan dia udah mulai kebal, betul nggak? Kenapa? Manusia punya sifat seperti itu Bapak Ibu. Manusia punya daya imunitas namanya, daya tahan tubuh, daya tahan pikiran. Orang yang terus dilakukan seperti itu bebal juga Bapak Ibu, ya kebal. Dia apa-apain juga, udah nggak mempan gitu. Nah itulah kenapa ternyata rahasianya bahwa di bisnis ini tuh orang sukses adalah bukan orang hebat, tapi orang yang banyak melakukan dan terus Bapak Ibu. Ya. Kemudian kalau Anda lihat tadi saya juga mandi di pom bensin, itu yang sering saya lakukan. Saya dulu naik motor Bapak Ibu. Ya saya mulai jalan, ada nggak di antara Anda yang naik motor jalankan usaha ini? Ada? Paling nggak enak kalau harus naik motor Bapak Ibu. Itu karena saya pakai kacamata, naik motor itu kan kena air ya. Ada yang kacamata dan naik motor, itu embun Bapak Ibu. Kacamata kan nggak ada wipernya.
Ya. Itu paling susah Bapak Ibu, paling susah, paling gak enak. Dan yang paling gak enak, saya waktu itu sering ngembangkan jaringan di namanya Jatinangor, itu sekitar 1 jam dari Bandung. Ya. Dan cuacanya Bandung Jatinangor itu sering ekstrim sekali perbedaannya. Contoh, kalau di Bandungnya kering, Jatinangornya bisa hujan deras Bapak Ibu. Di Bandungnya hujan deras sekali, di Jatinangornya kering. Nah, waktu itu di Bandung hujan deras. Saya pakai jas hujan, kemudian sepatu saya, karena sepatu cuma 1 Bapak Ibu, saya pakai bungkus pakai plastik. Anda tahu ya kantong plastik, kalau belanja kan ada kantong plastik, saya suka bungkus sepatu, kadang-kadang yang lebih parahnya Anda bayangkan, karena yang ada anak kos apa adanya cuek aja Bapak Ibu. Kadang-kadang sebelah sini plastik hitam, sini plastik putih gitu ya. Terus pakai jas hujan, terus pakai helm full face. Jadi kalau jalan tuh udah kayak, Anda kebayang maksudnya? Nah, yang lebih anehnya lagi, naik motor hujan-hujan, saya dulu seringnya pakai ransel taruh di depan. Hujan-hujan, nyampe di pom bensin, kering Bapak Ibu. Anda kebayang nggak? Kira-kira orang pom bensin bingung nggak ngelihat saya seperti itu? Ini orang aneh, cerah, kering, nggak ada hujan, ya, nggak ada hujan sama sekali. Pakai helm, pakai jas hujan, pakai kantong plastik di kakinya, ya. Di situ. Saya pikir nggak apa-apa lah. Saya akhirnya sering mandi di sana Bapak Ibu. Jadi bawa pakaian, bawa mandi di sana karena nggak mungkin dengan pakaian yang bau dan itu saya presentasi Bapak Ibu. Nanti belum presentasi orangnya udah kabur. Ya. Kemudian itu perjuangan Bapak Ibu. Itu perjuangan. Nah buat Anda yang naik motor, oh iya saya ingat naik motor itu enak apa nggak enak sih sebenarnya? Nggak enak ya. Dulu waktu saya naik motor Bapak Ibu, saya nggak pernah ngerasa nggak enak sebenarnya. Serius, saya nggak pernah ngerasa nggak enak. Enak-enak aja naik motor. Enak-enak aja, nggak ada yang saya pikir emang apa salah sih naik motor, emang apa dosanya, emang waktu orang di VS bilang, oh Anda naik motor, kasihan gitu. Dalam hati saya bilang, enggak emang kenapa kasihan gitu. Enak-enak aja kok, mungkin ada di antaranya yang juga seperti saya. Saya pikir waktu dihina-hina naik motor nggak apa-apa, tapi ada satu kejadian Bapak Ibu. Waktu itu saya pacar saya, sekarang jadi istri saya. Waktu itu naik motor Bapak Ibu, waktu naik motor kan gini, kalau Anda naik motor itu kan kalau ngomong-ngomong Bapak Ibu ya, pas lagi naik motor kan teriak-teriak. Misalnya, I love you gitu. Hah, gitu kan ini belakangan. Atau lagi ngomongnya kan banyak ha-ha-hanya Bapak Ibu tuh kan. Nggak seru kan, tapi saya nikmatin. Tapi ada satu kejadian yang ceritaan tadi. Ada satu kejadian, sejak saya pacaran sama beliau ini, setiap beliau pulang ke Jakarta, rumah orang tuanya di Jakarta, saya nanya gitu, kok mukanya merah-merah? Saya kan nggak ngerti ya Bapak Ibu ya, wanita cewek gitu ya, facial ternyata. Saya mulai lama-lama saya sering nanya, kok setiap pulang ke Jakarta sering facial? Saya nanya kan, emang dari dulu sudah sering facial ya? Dia bilang, enggak kok, baru 6 bulan terakhir ini aja sering facial katanya. Saya langsung mikir Bapak Ibu, 6 bulan ini sering facial. Saya ingat-ingat 6 bulan ini apa gitu ya. Saya baru sadar, 6 bulan ini berarti sejak saya jadian sama dia sering facial Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya dia sering facial karena keseringan naik motor Bapak Ibu. Maksudnya gini, Anda yang naik motor yang cowok deh, Anda sadar nggak? Sebenarnya 6 bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu sebelum Anda pacaran dan pacaran, pasti pacaran lebih cantik sebelum dengan jadian dengan Anda Bapak Ibu. Kenapa? Buat yang cewek langsung betul Pak katanya. Kenapa sih? Kenapa? Saya terus terang itu cukup menusuk Bapak Ibu. Iya ya 6 bulan, jadi sejak 6 bulan pacaran, beliau ini sering facial. Lalu saya pikir-pikir, berarti akibat perbuatan saya Bapak Ibu. Beliau jadi sering facial. Wah sebagai pria harga dirinya kena Bapak Ibu. Iya kan, masa laki sejati ya. Yang tadinya nggak kepikiran untuk punya mobil, saya langsung pikiran, oh harus punya mobil. Nah buat Anda yang sekarang naik motor nih, buat yang wanita, saya kasih pesan buat Anda. Ya. Anda pas pacaran pulang naik motor ya, misalnya pelukan gitu kan, boncengan gitu. Coba pikir-pikir lagi Bapak Ibu. Ya, kira-kira mau sampai kapan pelukan dengan orang ini naik motor kan? Lebih berharga wajah Anda yang harus di facial terus, atau mempertahankan pacar yang gak punya masa depan ini Bapak Ibu? Penyesalan 1 bulan itu kalau salah potong rambut, betul gak? Wah rambutnya terlalu pendek, wah jelek gitu, harus nunggu panjang lagi, betul gak? Ya, penyesalan 1 tahun itu kalau nggak naik kelas, waduh harus ngulang lagi. Tapi penyesalan seumur hidup Anda tahu? Salah pilih suami Bapak Ibu.
Ya, saya sering perhatikan kalau saya presentasi ke rumah orang, saya lihat, fotonya, kalau orang majang foto pasti yang cantik-cantik, betul nggak? Saya sering lihat, Bu, ini foto siapa? Ibunya sambil malu-malu, ini saya gitu. Ya, kapan Bu? Ya 5 tahun, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Ibu menikah kapan? Ya 5 tahun yang lalu. Nah, udah ketahuan Bapak Ibu. Ya, paham maksudnya? Dulunya ya kadang-kadang kita bukan buat Anda yang pria. Dulu saya pikir cewek itu matre Bapak Ibu. Tapi pikir-pikir ya wajar lah, matre perawatannya mahal, betul nggak Ibu-Ibu? Ya, saran saya pertimbangkan lagi. Anda bilang sama pacar Anda nanti kalau pulang naik motor, dengar nggak yang tadi dibilang pembicara? Sampai kapan kita kayak gini bang? Romantis bang, pelukan bang. Tapi muka nih bang gitu ya. Tapi saya dengar di belakang tadi, Pak, kalau saya udah terlanjur menikah Pak, gimana nih? Masa ganti pasangan Pak? Enggak lah Bapak Ibu. Ya buat Anda yang sudah menikah, pastikan Anda serius dan Anda jadi penerima reward berikutnya di bisnis ini Bapak Ibu. Oke, nah saya sering juga menemukan beberapa orang-orang Bapak Ibu yang di bisnis ini ketika dipresentasikan, dibilang nolak juga enggak, dibilang positif juga enggak, enggak join-join, ada enggak orang seperti itu? Banyak Bapak Ibu, wah saya yakin setelah keluar dari ruangan ini, oke saya semangat, saya akan join. Ditunggu besok, Selasa, Rabu, Kamis, enggak join-join. Ya, kenapa? Mereka bilang, jawaban yang paling bijaksana dan paling gak enak kita dengar apa? Saya pertimbangkan dulu ya. Betul? Nah, buat Anda yang sudah berencana habis ini untuk mengatakan sama pengundang Anda, saya pertimbangkan, saya kasih tahu sama Anda Bapak Ibu. Ya, ngomong-ngomong tentang pertimbangan, orang mempertimbangkan itu kalau dihadapkan pada 2 pilihan yang bagus. Betul apa betul? Kalau dia punya 2 pilihan yang bagus, dia disuruh mempertimbangkan, bingung dia Bapak Ibu. Oh iya ya, yang ini, apa yang ini? Dipertimbangkan, perlu dipikir matang-matang, ya. Tapi kalau nggak satunya jelek, satunya bagus, nggak usah dipertimbangkan, betul nggak? Nah, ya maksudnya apa Bapak Ibu? Banyak orang di bisnis ini ditawarkan, pertimbangannya banyak minta ampun, padahal hidupnya nggak jelas, betul nggak? Di Tiansi sudah jelas, masa depannya setahun 2 tahun bintang 8, terima BMW, kapal pesiar, pesawat dan villa, jelas Bapak Ibu terang benderang jalannya. Kalau dia jalankan pekerjaannya dia atau usahanya dia belum tentu. Gelap. Gak jelas itu jalannya mau mana. Betul gak? Banyak orang yang pekerjaannya gak tahu. Buat Anda yang bekerja, coba Anda cek. Atau Anda bisnis atau apapun pekerjaan Anda. Coba cek. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Kira-kira seperti apa hidup Anda. Gak jelas, betul? Kenapa? Karena gak ada panduan. Betul Bapak Ibu? Nah di bisnis ini, Anda sudah punya gambaran yang sangat-sangat jelas sekali. Artinya, jika tidak ada pilihan yang lebih baik dari bisnis ini, apalagi yang perlu Anda pertimbangkan, segera bergabung dan jalankan usaha ini Bapak Ibu. Ya. Nah kemudian saya terus jalankan, balik ke cerita tadi, saya terus jalankan usaha ini Bapak Ibu. Masalah mulai banyak yang muncul sebenarnya. Ya. Orang tua mulai melihat, orang tua saya pikir, waktu saya join Tiansi, orang tua saya pikir saya nggak akan terlalu serius Bapak Ibu. Orang tua saya pikir, paling juga sebentar lagi hilang gitu. Karena saya dari awal juga sering punya kegiatan dan sifatnya ikut-ikutan. Tapi justru orang tua saya mulai khawatir saat saya serius di Tiansi. Ditunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kok masih di Tiansi? Berapa kali dari Padang ke Bandung, beliau lihat kok mulai pakaiannya mulai berubah. Yang tadinya saya ke kampus, yang tadinya rambut gondrong mulai potong rambut. Yang tadinya pakai jeans mulai pakai celana yang seperti ini Bapak Ibu. Orang tua saya malah khawatir, Anda kebayang nggak? Ini anak saya kayaknya serius ini. Ya, kalau orang lain kan ngelihat anaknya serius justru senang. Orang tua saya malah, ini kok kayaknya serius beliau jalankan usaha ini. Ya belum pernah orang tua saya melihat saya serius Bapak Ibu. Selama ini hidupnya nggak jelas soalnya. Tiba-tiba kok serius? Nggak jelas pusing, sekarang serius juga pusing. Ya kan? Kemudian orang tua saya mulai khawatir, ini kamu, mulai orang tua saya bilang, kamu nggak sayang, udah kuliah di ITB, udah nggak rugi rasanya. Udah kuliah ITB mau lulus pula. Waktu itu sebelum saya lulus, saya aktif di laboratorium juga, maksudnya aktif di kelompok eksperimen Bapak Ibu. Waktu itu sempat kenal dengan beberapa alumni-alumni dan mereka ini sudah menyiapkan lowongan kerja sebenarnya. Kalau kamu serius ngerjakan proyek ini, kamu siap dikirim ke sini, kemudian disekolahkan ke sini dan sebagainya.
Saya waktu itu sebelum join TAC, saya sempat cerita sama orang tua saya. Nah orang tua saya yang balikin lagi, kamu apa enggak sayang? Kalau kamu teruskan di ITB-nya, kamu teruskan, kamu kan bisa ke luar negeri sekolahnya. Kamu kan bisa ini dan sebagainya. Ya terus terang, cuman saya waktu itu mulai melihat, bukannya saya menyampaikan orang tua, tapi saya mulai melihat zaman sudah berbeda Bapak Ibu, betul enggak? Zaman sudah berbeda, apa yang mereka katakan tidak salah, benar untuk zaman mereka Bapak Ibu. Tapi saat ini saya melihat faktanya bahwa banyak sekali orang-orang yang pendidikan tinggi, toh hidupnya seperti itu saja. Saya mulai melihat seperti itu. Jadi saya nggak mendebat karena saya tahu bahwa bukan mereka nggak salah, mereka hanya kurang informasi. Ya, mereka nggak salah, mereka hanya kurang informasi. Saya mulai pinjamkan buku, tapi namanya ini ya tetap aja Bapak Ibu. Ya, kemudian masalah-masalah lain mulai muncul lagi, jaringan rontok, kemudian beberapa sponsor, beberapa upline saya hilang Bapak Ibu. Upline hilang, ya mungkin Anda ada juga yang mengalami, tapi itu sebenarnya juga nggak masalah yang besar Bapak Ibu. Saya kasih tahu sama Anda, waktu apa yang aktif saya saat ini, ya Monoplus buat Godline Indonesia Bapak Erick Yong di Bandung. Pak Erick Yong ini waktu saya bergabung, waktu saya pertama datang Vision Seminar, acara seperti ini, beliau maju sebagai new bintang 8 Bapak Ibu. Saya waktu itu baru memulai, ya baru akan mulai di usaha ini. Jadi saya melihat bintang 8 tuh udah kayak dewa waktu itu. Saya melihat, wah hebat sekali. Ternyata upline saya di atas saya hilang. Dan akhirnya ketemu dengan beliau. Maksudnya apa Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah salah Bapak Ibu dalam membuat skenario dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan selalu benar dalam membuat skenario. Jadi kalau hari ini Anda mengalami susah, pasti ada upline Anda yang akan siap membantu Anda dan terus membimbing Anda Bapak Ibu. Saya melihat bisnis ini begitu mulia. Ada orang-orang yang mau mengulurkan tangannya untuk membantu kita Bapak Ibu. Saya melihat saat ini, kalau saya ingat waktu itu Bapak Ibu, saya bukan siapa-siapanya. Pak Erick Yong waktu itu sudah bintang 8, waktu upline saya hilang, Pak Erick Yong sudah Bronze Lion. Ya saya hanya satu dari sekian banyak grup beliau. Beliau sudah punya bintang 8, sudah punya grup Pak Rizky Kanata yang sangat besar sekali dan sebagainya. Saya hanya kecil sekali. Mungkin kalau saya hilang pun buat beliau nggak masalah Bapak Ibu. Tapi di situ saya melihat kemuliaan bisnis ini. Saya melihat bahwa ternyata bisnis ini sangat mulia sekali. Di mana ada orang yang buat dia kita nggak ngefek, tapi dia mau mengulurkan tangan Bapak Ibu. Ya makanya berikan aplaus buat upline Anda Bapak Ibu. Kondisi seperti ini langsung mengubah pola pikir saya. Dulu saya masih berpikir bahwa orang yang mengajak saya itu hanya pengen duit dari saya. Orang yang mengajak saya itu ingin memanfaatkan saya. Tapi setelah saya jalankan usaha ini, saya baru kebuka pikiran saya Bapak Ibu. Ternyata ini bisnis paling mulia yang saya pernah lihat. Di luaran yang saya tahu banyak teman-teman saya yang berbisnis itu sebisa mungkin kompetitor ditendang Bapak Ibu. Betul nggak? Sebisa mungkin saya yang monopoli, kita yang monopoli, orang lain nyingkir. Karena semua orang lain yang dengan bisnis yang sama itu mengganggu pemasukan kita, mengganggu omset kita. Tapi di bisnis saya melihat berbeda sekali Bapak Ibu. Ya. Kemudian grup-grup yang hancur, saya mulai ketemu dengan beberapa orang, saya terus presentasi, mulai ketemu dengan beberapa orang yang serius Bapak Ibu. Buat Anda yang saat ini grupnya tidak jalan atau banyak grupnya yang tidak, Pak hilang, saya sudah bintang 5, saya sudah bintang ini, kok grup saya hancur. Itu saya pernah alami Bapak Ibu. Waktu saya bintang 5, saya pernah mengejar bisnis habis-habisan, sampai sakit waktu itu Bapak Ibu, betul-betul kurang istirahat. Saya pulang presentasi, pulang ke kos, biasanya pulang sampai jam 1, jam 2 malam. Ya mungkin banyak leader-leader Anda juga melakukan yang sama. Waktu itu betul-betul habis-habisan, dan akhirnya karena kurang istirahat juga, sempat waktu itu sampai masuk rumah sakit di opname. Di opname panasnya sampai 40 waktu itu Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang melihat itu bilangnya saya sudah menggigau. Udah gigau, udah sampai disuntik, apa saya lupa, penurun panas yang cepat. Waktu itu orang tua saya sampai melarang, ya udahlah kamu nggak usah jalanin TAC sampai sakit gini penderitaan. Udahlah, janganlah kata orang tua saya. Tapi Bapak Ibu, kondisi tersebut lebih parahnya. Keluar dari rumah sakit, pulang itu grup juga hancur. Anda kebayang nggak? Sudah sakit, pulang grup hancur. Tidak ada satupun yang tinggal Bapak Ibu. Tapi waktu itu saya cuma berpikir, lebih penting mana? Impian saya atau kondisi saya saat ini. Rasa sakit itu hanya sementara. Tapi kemenangan akan saya nikmati selama-lamanya Bapak Ibu.
Para upline Anda, kami sangat mengerti Bapak Ibu. Kalau Anda hari ini sakit rasanya, ditolak orang, grup yang sudah jalan seperti dipermainkan keadaan. Saya mengerti Bapak Ibu, saya juga mengalami. Tapi percayalah, impian kita lebih berharga dibandingkan hal seperti ini Bapak Ibu. Dan bayangkan saat Anda yang berbicara di panggung seperti ini Bapak Ibu, suatu saat nggak akan lama. Mungkin setahun, 2 tahun, atau 3 tahun yang akan datang Anda yang akan berbicara di sini dan Anda akan ingat kejadian-kejadian itu. Dan Anda akan berpikir, indah aja rasanya, nggak terlalu masalah gitu. Karena itu bagian dari skenario Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan kalau Anda nonton film, kalau dari awal episode 1 sampai episode 60, itu nggak ada masalah Bapak Ibu. Seru nggak nonton filmnya? Nggak enak nontonnya, betul nggak? Ya, Anda bayangkan nonton film, oh baik, sinetron gitu. Ya, mertuanya baik, istrinya baik, semuanya baik. Enggak seru, enggak laku, betul enggak? Anda tahu kenapa sinetron laris? Karena banyak tokoh-tokoh jahatnya, betul enggak? Mertua yang galak, ya, tante yang iri hati. Hal-hal tersebut bumbu saja Bapak Ibu. Hanya bumbu-bumbu dalam kisah hidup Anda. Ketika kisah hidup Anda difilmkan, Anda akan melihat tuh, cuma segini aja. Kenapa? Karena perjuangan di Tianxi itu begitu cepat Bapak Ibu. Saat Anda sukses, Anda akan paham apa yang saya katakan ini Bapak Ibu. Ternyata betul saat kita menempatkan impian kita di atas segala-galanya Bapak Ibu. Impian kita, harapan kita, dan kita percaya sama kekuatan yang di atas Bapak Ibu. Kita jalan akan terbentang. Ada aja jalan Bapak Ibu. Saya mulai ke Padang, saya bangun bisnis di Padang. Saya punya teman yang tadinya tertarik dengan bisnis ini. Tapi mulai hilang dan dia punya satu teman. Dan temannya ini, terus terang pada awalnya saya berpikir, ini orang kayaknya nggak akan bisa berhasil. Pada awalnya. Beliau ini cuma tertarik sama BMW-nya Bapak Ibu. Beliau pernah bilang, Pak di keluarga saya nggak ada satupun yang pernah punya mobil. Saya pengen punya BMW. Saya pikir, ya oke. Cuman waktu di awal beliau ini susah memahami Bapak Ibu. Susah memahami bisnisnya, susah memahami ini. Saya pikir, ini kok nggak ngerti-ngerti gitu kan. Saya pikir kayak nggak akan berhasil gitu. Pada awalnya saya berpikir seperti itu. Tapi ternyata Bapak Ibu, saya baru percaya bahwa kemampuan teknis itu bisa dikalahkan dengan impian yang sangat besar Bapak Ibu. Beliau ini punya impian yang sangat besar Bapak Ibu. Anda bayangkan, dan PD-nya luar biasa. Ya, beliau nggak punya kemampuan sebenarnya, tapi beliau punya PD yang luar biasa. Di situ saya melihat ternyata apa yang kita pikir orang tidak punya potensi, itu bukan karena tidak punya potensi Bapak Ibu, tapi karena belum digali saja. Kalau dia sudah menemukan apa yang betul-betul dia inginkan dalam hidupnya, dia akan berhasil. Ya, monoplos buat bintang 8 Bapak Arisman di Padang. Ya. Kemudian dari beliau, mungkin setahun 2 tahun sejak saya bergabung, Anda bayangkan setahun 2 tahun saya sudah bergabung, grup saya sudah banyak yang hilang Bapak Ibu. Ya, di kedalamannya Pak Arisman ada satu orang lagi bintang 8 yang luar biasa, beliau hadir di sini monoplos buat Bapak Rengga bintang 8. Ya. Kemudian ada satu cerita lagi Bapak Ibu, saya ketemu satu bintang 8 lagi, dan ini malah di luar perkiraan sama sekali. Waktu saya menjalankan usaha ini, saya mulai di Padang, itu saya mengambil liburan semester pendek Bapak Ibu. Biasanya setiap semester pendek saya ngambil kuliah di Bandung, semester pendek, kemudian waktu itu saya mulai liburan, cuti tapi untuk menjalankan Tianxi. Ada seorang tetangga, sebelah rumah persis, seorang wanita, orang ini sih, saya melihat di presentasi ini saya malas Bapak Ibu. Dari TK, SD, SMP itu sama terus sama saya dan orangnya diem. Anda kebayang tetangga sebelah rumah, ngobrol pun gak pernah mau. Orangnya jangankan sama orang lain, sama tetangga aja gak pernah ngobrol. Kalau lewat depan rumah selalu jalannya nunduk. Saya melihat gak pernah punya masa depan lah gitu, gak pernah punya semangat hidup. Tapi begitu saya jalankan Tianxi, dia nanya sama adik saya. Ismail ngapain sih dengar-dengar lagi jalanin bisnis ya katanya. Kemudian adik saya bilang, iya lagi jalan bisnis. Adik saya presentasi, adik saya join juga. Adik saya presentasi, begitu presentasi. Yang ini Bapak Ibu, yang diem, yang saya lihat tidak berpotensi ini. Akhirnya join dan semangat sekali. Ya, semangat sekali dan akhirnya salah seorang teman beliau itu juga bergabung di bisnis dan serius dan sekarang beliau menjadi bintang 8 monoplos buat Bapak Eko Saputra di Padang Bapak Ibu. Maksud ceritanya Bapak Ibu, apa? Bahwa kadang-kadang kita sering underestimate orang, betul nggak? Kayak ini orang nggak mampu, kayak ini orang nggak bisa, kayak ini orang
Nggak akan mungkin lah bisa berhasil. Tapi tidak selalu seperti itu Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang seperti tadi, tetangga yang saya pikir nggak akan berhasil, paling tidak kalaupun dia tidak berhasil, dia mungkin punya teman Bapak Ibu. Dia mungkin punya teman yang calon bintang 8 Anda, calon diamond Anda nantinya. Ya. Makanya sering dikatakan yang penting presentasi aja Bapak Ibu, nggak usah dipikirin. Bisnis ini semakin dipikirin semakin pusing, betul nggak? Pak kira-kira di kaki mana jadi bintang 8? Nggak usah dipikirin Bapak Ibu, asal dikerjakan pasti ada bintang 8 untuk Anda Bapak Ibu. Ya, jalankan terus. Ingat di akhir skenario nanti, di akhir happy ending pasti Bapak Ibu. Film yang Anda jalani, perjalanan bisnis Anda, ini pasti happy ending. Asalkan Anda teruskan. Episode 1 sampai episode 60, kalau Anda berhenti di episode 25, episode 30, nggak seru. Betul nggak? Kalau Anda teruskan Bapak Ibu, Anda pasti berhasil. Ya. Nah, silakan Pak kita lihat slide berikutnya. Nah, saya melihat Bapak Ibu, skenario kehidupan pasti seperti ini. Ini saat ini, cepat atau lambat, entah itu besok, entah itu 5 tahun lagi, entah itu 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau berapa puluh tahun lagi, kita pasti meninggal dunia. Sepakat? Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, dari saat ini sampai meninggal dunia, kira-kira kehidupan seperti apa yang akan kita jalani? Kehidupan seperti apa yang akan kita nikmati? Atau kehidupan seperti apa yang jangan-jangan kita nggak sukai? Atau kita menderita dalam kehidupan ini? Kira-kira seperti apa? Mungkin banyak yang masih nggak jelas Bapak Ibu. Kenapa tidak kita atur dari sekarang? Kita rencanakan dari sekarang. 1, 2, 3 tahun yang akan datang kita mencapai yang namanya bebas finansial Bapak Ibu. Bebas uang dan bebas waktu. Coba bayangkan sebentar. Kalau Anda bebas finansial, Anda nggak punya masalah dengan uang, Anda nggak punya masalah dengan waktu. Kira-kira bagaimana hidup Anda Bapak Ibu? Buat Anda yang bekerja, Anda masih harus masuk kantor nggak kira-kira? Tidak. Buat Anda yang mahasiswa, kira-kira Anda masih bingung nggak nanti lulus kuliah mau kerja di mana? Pasti tidak Bapak Ibu. Buat Anda yang ibu rumah tangga yang sekarang mungkin suaminya penghasilannya nggak, ya dibilang lebih sih nggak, pas-pas aja, tapi untuk masa depan kayak nggak menjamin. Tapi kalau Anda bebas uang pada saatnya nanti Bapak Ibu, kira-kira perasaannya lebih tenang nggak? Saya percaya Bapak Ibu, uang bukan segala-galanya. Masalahnya saat ini segala-galanya butuh uang, betul nggak? Salah sekali kalau Anda menganggap bahwa hari ini kita mendewakan uang. Tidak Bapak Ibu, kita tidak mendewakan uang. Justru banyak orang yang mengatakan, wah itu mendewakan uang. Tidak Bapak Ibu, kita justru menginginkan uang jadi budak kita, betul nggak? Selama ini banyak orang yang diperbudak oleh uang. Lucunya orang yang bilang orang matre, orang ini di panggung orang bilang wah orang matre, orang ini orang Tiansi, orang yang matre. Padahal mereka saat ini pun masih menjadi budak uang. Paham maksudnya budak uang? Setiap hari mereka masih harus bekerja karena untuk mengejar uang. Anda bayangkan sejenak saja. Coba kita bayangkan sama-sama Bapak Ibu. Kalau Anda bisa menikmati 5 menit saja hidup Anda bebas uang. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? 5 menit saja. Anda pergi ke mall terbaik di kota Medan, Anda tinggal tunjuk. Anak Anda minta mainan yang terbaik, Anda tinggal beli. Anak Anda minta sekolah dimanapun, Anda tinggal biayai. Orang tua Anda sakit di rumah sakit manapun, tidak harus kelas 3 atau kelas yang termurah. Tidak harus menunggu surat ini, surat aska, surat apa. Kenapa? Karena Anda sudah bebas finansial. Coba bayangkan Bapak Ibu. Dan itu yang akan dapatkan kalau Anda menjalankan bisnis Tiansi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya punya prinsip bahwa hidup adalah perubahan. Hidup sama dengan perubahan Bapak Ibu. Kalau hidup tidak berubah, itu bukan hidup namanya. Kalau ada tanaman, coba Anda bayangkan, coba Anda bandingkan antara tanaman plastik dengan tanaman yang hidup, apa bedanya? Tanaman plastik, kalau kita lihat sekarang Januari 2010, kita lihat Januari 2012, sama saja Bapak Ibu, betul nggak? Tapi kalau tanaman hidup, berubah nggak kira-kira? Berubah. Yang tadinya kecil jadi besar, yang tadinya hijau jadi kuning. Pasti ada perubahan Bapak Ibu. Kenapa? Karena itulah ciri-ciri makhluk hidup. Betul? Makhluk hidup intinya harus berubah. Nah yang jadi masalah Bapak Ibu, banyak orang gak sadar hidupnya gak berubah-berubah. Itu yang jadi masalah. Tahun 2000 masalahnya uang. 2005 masalahnya kurang uang. 2009 masalahnya kurang uang. 2010 masalahnya masih sama. Tidak terjadi perubahan hidup Bapak Ibu. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda inginkan? Betulkah Anda ingin perubahan hidup Bapak Ibu? Siapa yang ingin hidupnya berubah di ruangan ini? Ya aplaus dulu buat Anda Bapak Ibu.
Alhamdulillah saya mengalami perubahan hidup dari bisnis ini Bapak Ibu. Bukan saya hebat tapi bisnis yang luar biasa Bapak Ibu. Saya mulai dari naik motor, ini motor yang saya ceritakan tadi, yang di video tadi. Motor butut Bapak Ibu. Motor yang sudah jelek sekali. Motornya menemani perjuangan, hujan-hujan, pulang malam. Sering juga, Anda tahu kalau Bandung hujan itu licin jalannya Bapak Ibu. Nggak jarang saya kepleset, jatuh, kegores, kaki luka dan sebagainya. Itu sudah makanan sehari-hari Bapak Ibu. Ya, tapi itulah perjuangan. Ada di antara yang mengalami seperti itu? Gak apa-apa Bapak Ibu, Anda jadi prima BMW berikutnya. Dari motor ini terjadi perubahan Bapak Ibu. Ini BMW yang diberikan oleh Tiasi Bapak Ibu. Ini yang namanya hidup Bapak Ibu. Hidup identik dengan perubahan. Itu sudah hukum pasti. Kalau hidup gak berubah bukan hidup Bapak Ibu. Ini perubahan berikutnya. Ini saya waktu kos di Bandung. Baru-baru bergabung bintang 4. Ya, kalau Anda tahu The Changcuters, ini The Culuners Bapak Ibu. Ya, Anda lihat lah ya. Saya kalau lihat-lihat foto ini sebenarnya malu banget dari ganteng-ganteng gondrong jadi kayak gini gitu ya. Ini kos saya Bapak Ibu, ini bintang 8 tadi Parisman. Nah, Anda lihat di belakang ini ada foto kecil yang nanti saya akan perbesar. Foto ini selalu dari bahan ejekan buat teman-teman saya yang datang Bapak Ibu, yang datang ke kamar kos. Ini fotonya kalau saya perbesar, ini fotonya. Ya, kalau Anda lihat, nah ini kalau diperbesar seperti ini Bapak Ibu. Setiap teman-teman saya yang datang itu ngejeknya, nginanya luar biasa Bapak Ibu. Begitu dia lihat, wih di Bandung kan banyak BMW. Norak banget sih, kampungan banget foto-foto sama yang dapat BMW katanya. Emang di Bandung gak ada BMW, tinggal nongkrongnya di Jalan Dago banyak BMW berseliweran katanya. Masa foto sama BMW pegang-pegang gini, ya kampungan katanya Bapak Ibu. Ada gak di antara anda yang seperti itu jadi ejek? Saya langsung bilang seperti ini, betul di Dago, di jalan di Bandung banyak BMW. Tapi itu punya orang lain. Di sini kalau Anda berfoto dengan prima BMW, karena kita yakin 1-2 tahun yang akan datang kita akan jadi prima BMW berikutnya. Di Jalan Medan, betul di Medan banyak BMW Bapak Ibu. Kalau orang nertawakan itu hanya punya orang lain, kita ngelihat pun gak akan bisa punya. Di Tiasi kenapa foto? Karena kita tahu suatu saat nanti kita yang akan punya BMW itu Bapak Ibu. Ini waktu saya foto dengan Pak Luis. Di sini saya melihat bukti Bapak Ibu, wah ternyata betul hidup ini nih yang saya cari. Anda ingat tadi yang saya ceritakan, bebas uang, bebas waktu, nggak perlu masuk kantor, nggak perlu kerja, nggak perlu ngejar karir yang capek bertahun-tahun sampai tua. Maaf bukan menghina, tapi itu yang saya takutkan dari dulu Bapak Ibu. Tapi saya melihat ini sosok anak muda, ini nih hidup yang saya cari-cari. Kehidupan seperti ini yang saya inginkan. Kehidupan bebas uang, bebas waktu dan senyumnya pasti beda Bapak Ibu. Beda sekali. Dan kemudian saya jalankan, ini beberapa bulan yang lalu saya foto dengan Pak Luis Sandian Bapak Ibu. Terjadi perubahan. Nah ini liputan di majalah, ya buat Anda, saya sebenarnya gak terlalu tertarik untuk dipublikasikan Bapak Ibu. Tapi ya resiko saat Anda berhasil di bisnis ini, resiko jadi artis sedikit lah. Nah ini yang saya ceritakan waktu orang tua saya ketika terima BMW yang tadinya tidak mendukung Bapak Ibu. Saat ini majalah ini selalu beliau bawa kemana-mana Bapak Ibu. Anda bayangkan tadinya aduh kamu apa nggak sayang sekolahnya udah jauh-jauh, udah sekolah di ITB jadi tukang obat. Tapi Bapak Ibu saat ini beliau justru orang yang paling semangat perlihatkan anaknya sukses dan sudah berhasil di Tiasi Bapak Ibu. Percaya sama saya itu pun yang akan dilakukan oleh orang tua Anda saat Anda berhasil di Tiasi Bapak Ibu. Hari ini mungkin mereka tidak mendukung, enggak masalah Bapak Ibu. Anda tetap aja jalankan. Kenapa? Memang kadang-kadang kita butuh waktu untuk menunjukkan bukti Bapak Ibu. Banyak orang di luar sana inginnya langsung. Hari ini bergabung, minggu depan dapat BMW. Betul nggak? Itu nggak akan pernah bisa terjadi Bapak Ibu. Nah ini waktu jalan-jalan nih di Cina. Nah ini yang saya ingat sekali, ini kemarin tanggal 28 September Bapak Ibu. Kenapa saya ingat sekali tanggal ini? Karena tanggal ini adalah tanggal di mana orang-orang habis libur lebaran itu harus masuk kantor. Di saat orang harus masuk kantor Bapak Ibu. Saya dan beberapa teman-teman, ayo kita jalan-jalan yuk ke Singapura. Ayo kita jalan-jalan tanpa harus minta izin dan atau cuti dari bos di kantor Bapak Ibu. Mungkin buat Anda, Singapura dekat biasa. Betul Bapak Ibu, memang dekat biasa. Tapi yang paling mahal bukan masalah uangnya. Saya yakin banyak yang bisa pergi Singapura. Tapi masalahnya berangkatnya kapan? Harus izin cuti bos dan sebagainya, betul nggak? Harus nunggu bisnis ada yang ngejaga dan sebagainya.
Hari ini Bapak Ibu, kalau Anda sudah bronze lion, silver lion dan sebagainya, Anda bisa nikmati kapanpun Anda pergi Bapak Ibu. Itu suatu yang sangat mahal Bapak Ibu harganya. Ya, saya ingat waktu saya jalankan usaha ini waktu masih mahasiswa, teman-teman saya bilang gini, santailah, masih muda, nikmatilah hidup. Ya, buat Anda yang mahasiswa ada temannya bilang seperti itu? Santailah friend, santai coy. Masa muda nikmati, kok kayak bapak-bapak pakai baju kayak gitu ya. Sering Bapak Ibu saya digitukan. Santailah, masa muda nikmati. Sekarang Bapak Ibu, kebalikan. Ya. Waktu tanggal 28 September, waktu mereka harus masuk kantor pertama kali, harus balik mudik dari Padang pulang ke Jakarta. Pas mereka berangkat, lagi di mana? Lagi di airport, mau pulang ke Jakarta, mau kerja, besok kerja. Gantian Bapak Ibu saya bilang, santailah coy. Masa muda harus dinikmati lah. Janganlah kerja terus, nikmati hidup ini. Mumpung masih muda nikmati hidup, jalan-jalan yuk gitu. Masa kerja-kerja di kantor, hobi banget kerja saya bilang. Enakan jalan-jalan lah. Bapak Ibu, kenapa saya sangat betul-betul menginginkan kebebasan? Gini prinsipnya Bapak Ibu, orang bekerja, orang berjuang itu untuk kebebasan, betul nggak? Di mana-mana sejarah dunia ini menunjukkan orang berjuang dimanapun, itu pasti yang dicari cuma satu, kemerdekaan atau kebebasan, betul nggak? Indonesia berjuang 350 tahun untuk kebebasan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kebebasan itu nikmat sekali. Tapi lucunya banyak orang di Indonesia sudah merdeka. Sekolah berat nggak kira-kira? SD, SMP, SMA itu kan rasanya perjuangan Bapak Ibu. Berjuang, kuliah berjuang. Habis berjuang, merayakan wisudanya. Itu kan merayakan perjuangan. Besoknya lebih terikat lagi dibanding sebelumnya Bapak Ibu. Karena harus bekerja, betul nggak? Saya ingat cerita tadi, seorang keluarga kami, om saya tadi, yang dia harus meninggalkan bapaknya yang lagi koma hari Minggu dan harus pulang ke Jakarta, hari Minggu sore harus pulang ke Jakarta karena Senin harus masuk kantor Bapak Ibu. Dan Senin bapaknya meninggal dunia. Itu penyesalannya tidak bisa dikembalikan lagi Bapak Ibu. Waktu tidak bisa kembali, betul nggak? Tidak bisa terbayarkan itu Bapak Ibu. Uang betul, tapi waktu juga sangat penting Bapak Ibu. Ya, di situ saya melihat, wah, kalau Anda tanya Pak, apa rasanya sekarang saat ini? Saya cuma bilang satu kata, alhamdulillah, bersyukur Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur. Kalau dulu sempat saya berpikir untuk berhenti dari bisnis ini, wah, saya nggak tahu hari ini seperti apa Bapak Ibu. Ini waktu jalan-jalan, kemarin juga di Malaysia, ya mungkin nggak terlalu mewah buat Anda, tapi saya pikir sekali lagi ini kebebasan waktu yang kapanpun ingin jalan-jalan kita bisa jalan-jalan Bapak Ibu. Nah, ini BMW gratis dari Tianxi. Ya. Mungkin tidak terlalu kelihatan, platnya saya pilih B15MAL Ismail. Ya. Sederhana alasannya Bapak Ibu, nama saya kan agak unik sebenarnya, banyak orang kan mikirnya Ismail, betul nggak? Wah Ismail gitu. Nah saya pikir-pikir kalau pakai kartu nama pun Ismail itu kadang-kadang nggak kelihatan, antara Ismail masih mirip. Ya saya pikir-pikir kenapa nggak kartu nama saya plat mobil aja biar Ismail gitu. Saya pikir-pikir wah boleh juga. Anda tahu saya habiskan berapa untuk plat mobil ini sekitar, ya nggak mahal, sekitar 7,4 jutaan lah. Ya. Lumayan Bapak Ibu ya, buat yang gajinya 2,5 juta berarti 3 bulan gaji nggak makan nggak minum ya dapat plat mobil ya, kira-kira gitulah. Ada satu kejadian yang menarik yang saya ingat sekali, itu kejadiannya baru 2-3 minggu yang lalu lah Bapak Ibu, 2-3 minggu yang lalu kejadiannya. Anda ingat teman-teman saya menertawakan saya menjalankan usaha ini Bapak Ibu. Ada seorang teman yang ngotot banget dari dulu itu. Waktu saya bintang 5, saya ingin beli mobil. Dia nertawain, wah Ismail jualan obat aja mau beli mobil. Saya masih ingat persis Bapak Ibu. Masih ingat, padahal mobil yang saya tanya Bapak Ibu, itu cuma mobil Timor tahun 96 waktu itu. Itu harganya paling cuma 40 juta, 50 juta Bapak Ibu. Saya baru mau nanya aja, harganya berapa? 50 jutaan gitu. Itu teman-teman saya langsung, ada satu teman saya, senior saya tepatnya, di himpunan langsung, wah Ismail gaya MLM, beli mobil, tukang obat beli mobil. Wah itu nusuk sekali Bapak Ibu. Walaupun akhirnya ketika saya beli mobil New Honda City, saya setahun bintang 7, 1,5 tahun kemudian bisa beli mobil New Honda City. Saya ajak, waktu itu saya lewat depan Jalan Ganesha ITB, hujan Bapak Ibu. Teman saya ini cowok, lagi berteduh di pohon besar. Ya, nempel-nempel gerimis lah ya Bapak Ibu ya, nempel-nempel di tembok, karena kan kalau cowok bawa payung malu ya. Terus Anda bayangkan nggak, orang yang dulu menghina kita, yang bilang, tukang obat mau beli mobil, saya lewat dengan mobil New Honda City,
Saya turunin kaca. Hei, ayo bareng ikut. Akhirnya nebeng juga Bapak Ibu. Wah, dalam hati Bapak Ibu, dia cuma bilang, ih bagus ya mobil lu ya gitu. Dalam hati saya, mantap. Anda kebayang gak itu orang, kan itu dulu mungkin baru setahun yang lalu dia baru ngomong depan orang-orang, tukang obat, mau beli mobil. Itu kan sama dia ngeludah Bapak Ibu, ludahnya dimakan lagi. Ih, jorok banget kan. Jadi sebenarnya dia duduk di bangku yang dia ludahin Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali dihina orang waktu itu. Kalau saya nggak dihina dia, mungkin saya nggak beli mobil Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi ada pembalasan yang lebih nikmat 2-3 minggu yang lalu Bapak Ibu. Jadi waktu kemarin itu pemilihan ketua ikatan alumni ITB di Jakarta, saya sudah lama nggak ikut kumpul-kumpul sama teman-teman. Saya ditelepon teman-teman, ayo yuk ngumpul-ngumpul. Oke, pas saya lagi Jakarta, saya ikut ngumpul sama mereka Bapak Ibu. Waktu itu saya masih ingat di daerah Blok M gedung PLN Jakarta Selatan. Ya. Saya datang agak telat Bapak Ibu. Mobil sudah rame, saya lihat waduh parkir di mana ini kan. Parkir di mana? Saya lihat di ujung sana di dekat lobi saya lihat, itu teman-teman saya nih, berarti benar nih tempat acara di sini. Saya lewat naik BMW Bapak Ibu, wah ada tukang parkir. Ya, pelayan ya kayak valet service gitu, datang, ayo Pak di sini Pak. Oh di sana ada motor Bapak Ibu, tendang-tendang Bapak Ibu motornya. Ya dipindahin lah ya, sopannya dipindahin, diangkat ya. Permisi, ya motornya diangkat. Permisi, ada mobil yang agak-agak kurang bagus, dorong-dorong gitu ya. Nah, saya melihat, yang lebih nikmatnya bukan masalah menyingkirkan motor dan mobil tadi Bapak Ibu. Yang paling nikmatnya, langsung dikasih tempat di lobi utama. Mungkin dia pikir saya mungkin calon atau kandidat ketua ikatan alumni Bapak Ibu. Wah mungkin dia pikir bapak-bapak yang gimana gitu kan. Saya datang dengan pakaian santai waktu itu, celana jeans, kemudian kemeja santai gitu kan. Tiba-tiba saya keluar Bapak Ibu, saya sudah lihat di sana rombongan teman-teman saya tadi. Ya namanya juga pemilihan ikatan alumni, Bapak ketua ikatan alumni pasti rame kan teman-teman. Saya melihat teman yang tadi menghina, Anda ingat yang saya cerita tadi? Saya lihat wajahnya, wah saya dalam hati, yes ada lagi nih orang gitu. Ya, yang lebih mantapnya Bapak Ibu, yang lebih mantapnya. Begitu dibukakan pintu, karena kalau mobil BMW masuk dan motor atau yang lain-lain dipindahkan, itu kan menarik perhatian orang di lobi, betul nggak? Orang-orang pikir siapa yang datang nih, kan gitu. Siapa nih yang datang? Orang pikir kan, wah calon ketua ikatan alumni atau pejabat apa yang datang kan. Itu datang, langsung dibukain. Selamat malam Pak, gitu kan. Saya turun dengan santai gitu. Ya selamat malam, makasih. Selipin uang kan 10.000 gitu untuk parkir kan. Yang menariknya, teman-teman yang lagi ngumpul tadi langsung, Ismail? Terus langsung bilang, keren mobil lu katanya. Langsung dengan rendah hati dan tidak sombong, ya biasa aja. Dalam hati mah yes mantap gitu kan. Bapak Ibu semuanya ingat kata-kata saya, terakhir itu pasti happy ending kalau Anda terus jalankan usaha ini Bapak Ibu. Semua orang mengalami lah kisah-kisah seperti itu, beratnya dihina orang, dilecehkan, itu mah biasa, bumbu cerita Bapak Ibu, bumbu film, nggak ada itu nggak seru, ya. Tapi ingat nanti pas di akhir, wah lewat lobi tadi pas saya jalan tuh, nikmat banget rasanya Bapak Ibu. Terus langsung ada yang bisik-bisik, wis Ismail berarti bener ya Tiansinya ya. Ada yang nanya lagi, yang paling gak enak ditanya gini, lu masih Tiansi? Iya, udah jelas BMW mereknya Tiansi, masa masih ditanya Bapak Ibu? Ya itulah orang-orang tinggalan zaman lah. Masih mungkin dia pikir Tiansi udah gak ada kali. Ya. Nah kemudian Bapak Ibu, nah ini saya ceritakan. Ini sebenarnya alasan yang paling kuat Bapak Ibu, saya jalankan usaha ini. Kalau saya katakan pada Anda, saya orang yang tidak gampang termotivasi pada awalnya untuk diri sendiri Bapak Ibu. Saya lebih gampang kalau memikirkan untuk orang lain. Saya pikir-pikir kalau saya hidup hanya dengan makan Indomie, nonton TV, main gitar sudah cukup Bapak Ibu. Tapi begitu saya menikah, saya mulai berpikir gak mungkin seperti ini. Saya ingat banget waktu ijab kabul, waktu menikah, itu kan dikatakan bahwa diserahkan ke saya Bapak Ibu. Tanggung jawabnya luar biasa Bapak Ibu.
Buat Anda yang sudah menikah, coba Anda ingat-ingat lagi bagaimana janji Anda Bapak Ibu. Sering kita mendengar bahwa anak adalah titipan Tuhan terhadap orang tuanya. Tapi saat menikah Bapak Ibu, anak tersebut dititipkan pada suaminya, betul nggak? Titipan Bapak Ibu, artinya beliau ini titipan dari yang atas buat saya Bapak Ibu. Ini akan saya pertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Kita bukan bicara senang-senang saja, tapi kita bicara nantinya apa yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Apa yang sudah saya berikan buat beliau. Kehidupan seperti apa yang sudah saya layani dengan baik Bapak Ibu. Bukan sekedar masalah istri ya, wah istri harus seperti ini. Bagaimana dengan suaminya? Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Buat Anda yang seorang pria, bagaimana? Kira-kira kehidupan seperti apa? Saya Bapak Ibu, saya melihat bahwa pasangan motivasi yang luar biasa. Karena kita berbicara masalah tanggung jawab. Kita berbicara sesuatu yang datang dari hati Bapak Ibu. Saya percaya buat Anda yang punya pasangan, mereka, orang ini Bapak Ibu, pasangan Anda itu menantikan Bapak Ibu, kapan suami saya akan maju ke panggung? Kapan? Kenapa orang lain terus? Kapan? Kapan pasangan saya? Mereka pasti mendoakan walaupun mungkin mereka tidak terlalu melihatkan mendukung Anda, di mulut mereka tidak mendukung Anda, tapi percaya Bapak Ibu di dalam hati mereka mengharapkan suaminya untuk berhasil. Mereka mengharapkan pasangan hidupnya untuk berhasil. Tidak ada orang yang saling menyayangi tapi tidak mengharapkan yang terbaik untuk pasangannya Bapak Ibu. Tidak mungkin. Kapan Bapak Ibu? Kapan waktunya Anda akan bahagiakan mereka? Kapan Anda tunjukkan sama mereka? Ini bukti kasih sayang. Ini janji. Ini kehidupan yang kita inginkan. Bapak Ibu, ini anak saya. Saya masih ingat tangisan beliau waktu pertama lahir Bapak Ibu. Saya merasakan ini tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Saya melihat banyak orang tua yang hanya bisa bilang, ayo nak kamu harus berhasil, ayo nak kamu harus rajin belajar, kamu harus jadi orang sukses. Tapi sayangnya Bapak Ibu, orang tuanya sendiri gak sukses. Mau jadi apa anak-anak kita Bapak Ibu, kalau orang tuanya hanya bisa ngomong, tidak menunjukkan bukti. Begitu tangisan pertama yang saya dengar, saya langsung berjanji dalam hati Bapak Ibu. Saya gak berjanji sama siapa-siapa, saya hanya berjanji dalam hati. Saya akan jadi orang tua yang terbaik. Kenapa Bapak Ibu? Kalau hanya sekedar bicara BMW, mobil ini 10 tahun, 20 tahun lagi sudah jelek, sudah gak ada artinya, sudah jadi besi rongsokan. Tapi ada satu hal Bapak Ibu, satu kemenangan terhadap kemenangan. Di mana beliau ingat, waktu beliau kecil, ayahnya sudah menunjukkan bukti perjuangan kerja keras. Saya nggak perlu banyak ngomong sama beliau, kamu harus sukses. Karena saya sudah menunjukkan dengan bukti Bapak Ibu. Bagaimana dengan Anda? Generasi apa yang akan kita tinggalkan Bapak Ibu? Kalau orang tuanya hanya bisa ngomong, tidak bisa menunjukkan bukti. Ini motivasi yang luar biasa. Saya masih ingat ada satu kejadian Bapak Ibu. Waktu anak saya sangat semangat terima, waktu senang sekali beliau naik mobil, loncat-loncat. Ada seorang anak tetangga kami ini sudah menikah sekitar 3 tahun, 4 tahun. Anaknya umurnya sekitar setahun di atas anak saya, 3 tahun umurnya. 3 tahun, 4 tahun, anaknya ini bilang sama ibunya. Saya dengar Bapak Ibu, dia bilang sama ibunya, Bunda, kok kita nggak punya BMW kayak Atar nama anak saya Bapak Ibu. Kok kita nggak punya BMW kayak Atar? Kok kita naik motor sih Bunda? Enakan naik BMW dong Bunda. Besok minta ayah beliin BMW Bunda. Maira udah nggak enak, udah kayak enakan naik BMW. Kalau naik motor terus kehujanan. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu. Di satu sisi saya bisa merasakan perasaan si ibu yang mendengar anak kecil yang polos tadi Bapak Ibu. Darah dagingnya yang bilang, kenapa kita harus seperti ini hidupnya mah? Kenapa kita hidupnya harus seperti ini Bunda? Kenapa kita nggak seperti beliau? Bapak Ibu, bagaimana dengan Anda? Apakah buat Anda yang masih mahasiswa, belum menikah, Anda coba bayangkan Bapak Ibu, kejadian seperti mungkin akan Anda alami nantinya. Tinggal pilihannya, Anda mau jadi yang mana? Anda mau
mendengar keluhan dari anak Anda yang meratapi kesedihan, kok hidup seperti ini, kok orang tua saya seperti ini. Atau Anda ingin anak Anda bangga sekali punya orang tua seperti Anda. Ini orang tua saya Bapak Ibu. Kalau bicara orang tua, saya bicara pembuktian Bapak Ibu. Saya tahu persis bagaimana perasaan orang tua saya waktu mereka mengatakan, kok kamu harus jalanin Tiasi? Kenapa kamu nggak kerja? Kenapa nggak? Karena buat orang tua saya sangat memalukan Bapak Ibu. Di kalangan pendidikan, keluarga kami sangat concern sekali di bidang pendidikan. Kenapa anaknya harus menjalani bisnis yang seperti yang nggak jelas, yang jadi bahan omongan orang lain? Tapi tahukah Anda, kalimat yang saya ingin dengar itu akhirnya terwujud waktu pengumuman Awakening Seminar, nama saya diumumkan sebagai penerima BMW Bapak Ibu. Dan orang tua saya mengatakan, ini kalimat yang saya tunggu dan mungkin ini kalimat yang juga Anda tunggu dari orang tua Anda. Orang tua saya mengatakan seperti ini, kami bangga punya anak seperti kamu. Bapak Ibu, tidak ada yang lebih berharga dari kalimat tersebut Bapak Ibu. Buat Anda yang sudah berjuang di bisnis ini, mungkin orang tua Anda juga sama dengan orang tua saya Bapak Ibu. Tapi percayalah bahwa mereka dalam sujud mereka, dalam doa mereka, mereka sangat menginginkan anaknya untuk berhasil. Sangat mereka menunggu kapan anak saya berhasil. Walaupun di mulut mereka, mereka tidak mendukung Anda, tapi percaya sama saya, mereka sangat mengimpikan Anda untuk berhasil Bapak Ibu. Jangan pernah kecewakan mereka Bapak Ibu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bahagiakan mereka? Mereka seperti lilin Bapak Ibu. Mereka membakar dirinya di tengah kegelapan untuk menerangi kegelapan itu Bapak Ibu. Mereka bakar dirinya untuk menghidupi kita, menghidupi keluarganya. Dan kita nggak pernah tahu kapan lilin itu habis. Entah itu 5 tahun lagi, 3 tahun, 1 tahun, 6 bulan lagi. Bagaimana kalau bulan depan? Bagaimana kalau minggu depan? Bagaimana kalau besok? Dan kita belum berbuat apa-apa buat mereka. Dari harapan mereka saat menunggu Bapak Ibu, kapan Anda akan berhasil? Kalau kita bicara 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun yang akan datang, semua ini mungkin sudah tidak ada Bapak Ibu. BMW, mobil, semua villa, dan semua mungkin sudah tidak ada. Hanya cerita Bapak Ibu. Buat Anda yang masih mengatakan bisnis ini hanya materialistis duniawi, saya ingin katakan pada Anda Bapak Ibu, justru ini adalah simpanan. Buat saya ini justru ladang amal untuk akhirat nanti Bapak Ibu. Kenapa? Saya sangat percaya ada 3 hal yang akan menjamin dia masa yang akan datang Bapak Ibu. Yang pertama adalah amal jariah, amal Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa banyak amal kalau hidup sendiri aja masih susah Bapak Ibu? Bagaimana kita bisa banyak bantu orang lain kalau hidupnya masih susah? Untuk kehidupan sehari-hari aja mungkin nggak cukup. Dengan bisnis ini Bapak Ibu Anda bisa punya banyak uang, Anda bisa sedekahkan, Anda bisa berikan pada banyak orang. Banyak orang di Indonesia ini membutuhkan orang-orang yang berhasil Bapak Ibu. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Suatu saat nanti Bapak Ibu, mungkin saat upline saya mungkin sudah tidak ada, sudah meninggal mungkin. Saya percaya, mungkin di kuburannya nanti saya akan berkumpul dengan anak-anak, mungkin anak cucu dan sebagainya. Saya mungkin sudah sangat tua sekali dan saya akan bilang sama anak-anak saya, orang ini yang dalam kuburan ini, di makam ini adalah orang yang merubah hidup kita. Dari informasi yang beliau sampaikan, dari bimbingan yang beliau berikan pada kita, akhirnya terjadi perubahan kehidupan. Akhirnya kita bisa seperti ini. Itu dimulai dari informasi, ilmu. Hari ini Bapak Ibu, buat anak yang masih mengatakan, wah, kenapa saya seperti dimanfaatkan? Bapak Ibu, percaya sama saya Bapak Ibu. Suatu saat Anda maju dan Anda berdiri di panggung ini, Anda akan merasa bahwa bersyukur sekali ilmu dari para upline Anda Bapak Ibu. Ini adalah ladang amal yang tidak akan pernah berhenti. Yang ketiga Bapak Ibu, doa anak yang soleh. Kenapa? Bisnis ini Anda bisa punya uang, punya waktu. Banyak orang hanya menyekolahkan anaknya, tapi dia sendiri tidak pernah punya waktu. Tidak itu yang dibutuhkan oleh seorang anak Bapak Ibu. Yang dibutuhkan adalah waktu bersama-sama untuk membina dan sebagainya. Hari ini Bapak Ibu, Anda tinggal putuskan. Kehidupan seperti apa yang akan Anda nikmati pada akhirnya nanti Bapak Ibu. Pada akhirnya nanti, apakah Anda akan terus hidup seperti ini?
atau Anda menikmati kehidupan yang bebas. Kehidupan yang nikmat sekali, kehidupan yang bahagia sekali. Dan pada saat itu Bapak Ibu, saya percaya buat Anda yang merasakan, yang mengambil komitmen, hari ini adalah hari perubahan buat diri saya. Hari ini adalah awal dari perubahan segalanya. Buat Anda yang mengatakan, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan saya, siapa lagi akan merubah hidup saya? Begitu Anda keluar dari ruangan ini, Anda akan merasakan seperti ada semacam cahaya yang akan menerangi kehidupan Anda. Anda akan semakin sukses. Anda akan merasakan kehidupan yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan Anda tidak akan pernah berhenti. Karena setiap kegagalan hanya akan membuat Anda makin sukses. Setiap kesusahan, setiap masalah hanya akan membuat Anda makin berhasil di bisnis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.